reunian, kayaknya enggak deh. Karena di kajian kan tadi kita sama-sama belajar Islam ya. Kalau reuni mungkin kita lagi datang dengan ada yang nunjukin status, ada yang datang dengan memperlihatkan, memamerkan kekayaannya, ngomongin tentang karir, itu kayaknya lebih gampang deh untuk bisa bikin kita baper. Tapi kalau kajian yang diomongin apa? Ayat, hadis, nasihat, iman, akhirat, mau kelas dari mana? Kecuali datang ke kajian yang diomongin materi reuni. Jadi forumnya kajian, kontennya reuni beda. Tapi kalau forumnya kajian, kontennya kajian, insya Allah nggak akan sampai terlalu berat lah. Sehingga kita coba jaga adab-adab. Nah ini solusinya adalah jagalah adab-adab majelis ilmu. Belajar nanti adab majelis ilmu itu apa aja, sampai masalah yang sepele kayak misalnya kalau kita datang ke majelis ilmu, kalau bisa terutama buat kalau misalnya kita nggak campur laki dan perempuan, berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pakai parfum, kemudian kalau misalnya laki-laki nih ya pakai parfum dan saling membagi-bagi parfum gitu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu taman-taman surga dan disunnahkan wangi khusus buat laki-laki. Kalau perempuan nanti beda-beda lagi nanti mazhabnya. Yang jelas adabnya sampai segitu. Belum lagi nanti dengarkan kajian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niat bahwa saya ingin memperbaiki diri, bukan mendengar kajian dengan niat untuk mendapatkan satu dalil baru menjudge saudara kita. Nah bener kan nih kata Ustaz nih, persis kayak kemarin yang saya pernah ngalamin. Bukan, untuk diri sendiri. Jangan dapat ilmu buat orang lain, tapi carilah ilmu buat diri kita sendiri. Kalaupun masih terjadi juga, itu hal yang sangat wajar, biasa. Sampai di zaman Utsman bin Affan itu kalau mau masuk ke pengajian, istighfar. Kenapa? Karena kalau kita nggak istighfar, ilmu itu susah masuk ke dalam hati kita. Dalam Islam mencari ilmu itu bukan dengan menghafal. Cari ilmu itu dengan meyakini, beriman. Dan caranya kita harus membersihkan diri dulu dari dosa-dosa. Sampai ada kasus saya pernah cerita mungkin, Utsman lagi bikin taklim di masjid. Tiba-tiba datang seorang murid dari luar masjid, nggak sengaja laki-laki nih, pas dia mau masuk masjid ngelihat aurat seorang perempuan yang rambutnya kelihatan gara-gara jilbabnya kesingkap angin. Dia ngelihat, kan sekilas nih. Akhirnya dia ngerasa itu bukan dosa dan gak beristighfar. Masuk aja ke dalam masjid, duduk. Begitu dia baru duduk, Utsman yang lagi ceramah ngomong, kenapa ada yang datang ke dalam majelis kita sedangkan di matanya masih ada bekas dosa. Utsman tahu, padahal Utsman tadi gak ngelihat, gak ngalamin. Orang ini kaget, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, bagaimana anda tahu apa yang saya alami di luar masjid? Memangnya sudah turun wahyu kepada engkau setelah Rasulullah? Apa kata-kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman. Farasah bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia firasat. Orang beriman yang hatinya bening itu punya kepekaan yang luar biasa. Makanya kadang-kadang saya kalau di Mesir dulu tuh ketemu dengan ulama agak-agak khawatir, ketahuan dosa-dosanya. Duh, ntar dia sebutin dosa saya gimana nih? Ya udah nggak jadi ke ulama gitu ya. Karena orang beriman itu peka, tahu banget. Kalau teman-teman baca sejarah pernikahannya Abdullah dengan Aminah, bapak dan ibunya Rasulullah, itu luar biasa loh. Jadi Abdullah waktu itu, kan Abdullah itu salah satu anak muda favorit di kota Mekah ya. Abdullah lagi jalan bersama ayahnya pengen ngelamar Aminah. Di tengah jalan dicegat sama seorang perempuan. Perempuan ini sangat tinggi ilmunya. Saudarinya Warokoh. Warokoh itu adalah sepupunya Khadijah. Keluarga besar Warokoh ini semuanya orang-orang yang berilmu. Perempuan ini mencegat Abdullah dan mengatakan, ya Abdullah, nikahi aku maka akan aku berikan untukmu 100 onta. Karena Abdullah dulu pernah disembelih pernah mau disembelih dan gantinya 100 onta. Ya Abdullah, nikahi aku kata cewek ini, maka akan aku berikan untukmu 100 onta. Kata Abdullah, saya ikut dengan ayah saya, terserah keputusan ayah saya. Akhirnya dipegang tangan Abdullah oleh ayahnya, langsung dibawa Abdul Muthalib. Perempuan ini artinya ditolak oleh Abdullah, dia diam. Datanglah ke rumah Aminah, menikah. Setelah selesai melamar, Abdullah pulang. Pas pulang
ketemu lagi dengan cewek ini tapi nggak dicegat, ketemu di jalan. Abdullah nanya, wahai perempuan, kenapa kamu nggak ngomong lagi ke saya seperti tadi? Kata perempuan itu, tadi ketika kamu sebelum datang ke rumah Aminah, saya melihat cahaya di jidatmu, cahaya kenabian. Lalu ketika kamu sudah melamar Aminah, cahaya itu sudah pindah kepada Aminah. Maka saya tidak perlu lagi untuk meminta engkau menjadi suami saya karena cahayanya sudah pindah kepada Aminah. Berarti perempuan ini tadi meminta Abdullah menikahi dia, kenapa? Karena ingin mendapatkan cahaya yang ada di jidatnya Abdullah. Dari mana dia ngelihat cahaya itu? Farasah, firasat. Gimana seseorang punya firasat yang luar biasa? Karena kebeningan hatinya. Begitu juga dalam ilmu. Kita akan mengerti sesuatu yang sangat tersimpan dalam satu teori ilmu, itu bukan dengan menghafal, bukan dengan menalar, tapi dengan istighfar. Begitu kita duduk dalam majelis ilmu, astagfirullah, 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 kita akan mengerti lebih daripada orang lain yang sama-sama mendengar. Itu beda banget loh. Sehingga dalam majelis ilmu, kalau kita justru menambah dosa, pasti ilmu itu tidak akan jadi apa-apa buat kita. Ini rahasia mencari ilmu dalam konsep Islam. Itu. Selanjutnya, bagaimana cara memaafkan seorang ayah yang menelantarkan anaknya dari kecil dan baru hadir kembali ketika anak sudah dewasa? Gak gampang pastinya. Kalau kita rasain, pasti gak akan mudah hilang rasa itu di hatinya. Toh Nabi SAW juga butuh waktu kan untuk melakukan itu. Ketika Nabi bertemu dengan pembunuh Hamzah, Wahsy. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, lalu Wahsy datang menghadap Nabi pengen masuk Islam. Nabi ngelihat Wahsy langsung teringat dengan wajah Hamzah. Ngelihat Wahsy langsung teringat dengan adegan ketika Wahsy melemparkan tombak tepat di jantungnya Hamzah. Dan Hamzah itu buat Nabi udah seperti ayah, udah seperti sahabat, udah seperti orang dekat banget. Walaupun Hamzah itu hanya berstatus paman buat Nabi, tapi lebih dari ayah. Sehingga Nabi kemudian tersenyum kepada Wahsy, menerima Islamnya Wahsy, tapi mengatakan, Wahsy, kalau saya boleh minta, tolong jangan ketemu saya dulu. Jagalah jarak kamu dengan saya nggak bisa ketemu kamu. Bukan Nabi masih marah kepada Wahsy, bukan Nabi masih dendam kepada Wahsy, bukan. Secara fitrah manusia, perasaan beliau secara manusia biasa, beliau tuh kalau ngelihat Wahsy selalu teringat Hamzah. Kadang ada cerita-cerita masa lalu kita, mungkin ayah pernah menyakiti ibu di depan kita, dan adegan itu nggak bisa kita lupain. Sehingga ketika ayahnya sudah berubah, kadang-kadang muncul lagi adegan itu. Kita tetap harus berusaha untuk melupakan, berusaha untuk bisa menetralisir perasaan, tapi itu kadang-kadang di luar kemampuan kita muncul. Maka yang kita lakukan adalah apa? Maafkan, itu adalah kewajiban kita. Menyambung silaturahim itu adalah kewajiban kita. Sedangkan perasaan yang tidak mampu kita kendalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sebatas kemampuan kita. Ada perasaan yang nggak sanggup kita lupain sekaligus, tapi kita harus terus berusaha. Cuman nggak bisa sekaligus. Karena setelah beberapa saat akhirnya Nabi menerima Wahsy. Tapi butuh waktu. Kadang kayak gitu juga. Saya nggak ngomong ideal, terus perfeksionis, instan, enggak. Segala sesuatu itu butuh proses. Cuman ada orang yang mau menjalankan proses itu dan berusaha, ada orang yang pasrah aja dan pasif, nggak mau menjalankan proses. Kalau yang sudah menjalankan proses, walaupun dia butuh waktu, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau yang pasif, pasrah, nggak mau ngejalanin proses, berarti dia zalim terhadap dirinya dan orang lain. Tergantung nih, kita udah berusaha belum memaafkan, menyambung silaturahim. Kalau ada perasaan nggak nyaman, kita coba. Mungkin gak bisa langsung tersenyum, tapi prosesnya kita jalanin. Karena kasus ini udah kasus yang sangat berat. Beda dengan kasus sehari-hari, mungkin beda pendapat, cuman salah ngomong. Itu mah prosesnya saya kira gak butuh lama-lama ya. Tapi kalau yang kayak gini nih, kasus pembunuhan, kasus kezoliman, kasus ditelantarkan, ya butuh waktu lah. Tapi tetap berusaha, jangan diam aja. Pertanyaan keempat, Ustadz katanya tidak boleh membedakan warna kulit, keturunan, jabatan, dan lain-lain. Tapi mengapa pada kenyataannya hal ini justru yang semakin
terancang di kalangan muslim. Apakah memutus silaturahim jika meninggalkan teman-teman seperti ini? Ini fitnah, nggak ada yang kayak gini. Jangan sampai kita termakan fitnah bahwa orang Islam itu makin taat, makin rasis, makin taat, makin radikal, makin taat, makin belajar Islam, makin benci kepada beda agama. Nggak ada itu. Realitasnya nggak kayak gitu. Itu pemberitaan, bukan realitas. Coba lihat deh realitasnya. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau ada yang kayak gitu, itu bukan ajaran Islam, itu ketidakfahaman orang tersebut, oknum. Sehingga jangan sampai kita jadi pundung belajar Islam karena takut jadi kayak dia. Pasti dia masih puber. Puber hijrah, puber hadis. Kadang-kadang orang lagi puber kan ekspresinya macam-macam ya. Jangan dia yang dilihat, tapi lihat yang udah mateng. Kalau ngelihat yang masih puber, pasti nggak akan nyaman. Namanya orang lagi mencari orbitnya pasti beda-beda. Tapi kalau ngelihat yang udah mateng, insya Allah nggak akan kayak gitu. Justru sebaliknya, saya justru ngelihat orang setelah makin paham agama, justru rasa kasih sayangnya lebih besar dan emosinya harus lebih ketahan. Mungkin kalau kita nggak yakin sama pembalasan akhirat, kita udah ngezolimin orang lain. Kenapa kita nahan diri dari menzolimi orang lain, ngatain orang lain dan seterusnya? Karena kita yakin ada pembalasan nanti di akhirat. Itu menurut saya hanya fitnah aja dan hanya isu doang, nggak ada yang kayak gitu. Walaupun ada 1-2 lebih kepada oknumnya dan jangan mengeneralisir. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang makin belajar Islam makin rahim, makin kasih sayangnya makin luas. Masih banyak di sana kelompok-kelompok kaum muslimin, bisa dia ormas, bisa dia organisasi DKM atau apapun lah, MT, yang makin belajar Islam tuh dia makin banyak manfaatnya. Dulu dia hidup buat dirinya sendiri, sekarang setelah dia hijrah, dia hidup untuk menolong orang lain. Itu banyak banget kasusnya. Jadi jangan sampai nilai setitik ya membuat semuanya jadi rusak satu belanga, jangan. Pertanyaan terakhir, Ustadz, saya istri sudah menikah 2 kali. Suami pertama KDRT, kemudian kami pisah. Yang kedua sangat baik, tapi kurang paham agama. Saya tidak bisa mengajak untuk ke kajian, tapi dia juga tidak pernah melarang. Harus bertahan atau bagaimana, Ustadz? Bertahan dong. Emang dia bisa jamin yang ketiga lebih baik? Bertahan, bersabar, itu masih Masya Allah dikasih suami yang udah baik, udah perhatian, hanya masalah mungkin belum ada rasa tertarik untuk dengar taklim. Atau mungkin dia diam-diam sebetulnya dengar lewat streaming kali. Karena ada teman saya ya, dia tuh diajak ikut taklim tuh susah banget, nggak mau datang, mungkin karena gengsi tadi. Tapi suatu saat pas kajian kita kan pakai streaming, live streaming gitu. Streamingnya keganggu, dia ngajapri ke teman saya, itu streamingnya kenapa keganggu? Ketahuan ternyata dia streaming selama ini. Jadi ada orang yang kayak gitu, jadi nggak usah dijudge dulu bahwa dia itu nggak mau belajar, mungkin cara dia belajar beda sama kita. Nggak selalu harus sama, mungkin ibu-ibu tuh belajarnya dengan ikut taklim. Kalau suami dengan baca. Ibu-ibu belajarnya dengan langsung dengar ceramah. Kalau suami konsultasi dengan ustadznya, bisa japri-japrian. Banyak cara kan? Nah, kalaupun cara-cara yang tadi saya sebutkan nggak ada di suami kita, bukan berarti dia layak ditinggal. Itu bukan alasan untuk kita minta cerai. Kita belum dikasih suami yang seperti, maaf mungkin kalau Asia itu dikasih suami yang Firaun kan, masih sabar. Suami kita jauh, bahkan nggak bisa disamain sama sekali. Jadi kalau Asia aja sabar, sampai Allah memberi Asia surga, padahal Asia masih di dunia tuh. Asia masih di bumi, tapi Allah udah nyediain surga buat Asia. Bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga langsung dari dunia, dari bumi, itu Asia. Kakinya masih di tanah, tapi dia ngelihat surga langsung. Itu Asia. Kenapa? Balasan buat seorang istri yang sabar terhadap suami. Apalagi ini suaminya gak ada masalah besar, kecuali dia belum berkenan untuk datang dalam satu majelis ilmu. Doakan, ajak. Mungkin kita harus cari majelis ilmu yang cocok buat dia. Karena laki-laki itu kadang-kadang unik. Dia kalau nggak segampang perempuan untuk bisa menerima satu hal yang baik. Penuh pertimbangan kadang-kadang. Nggak cocok dengan ustadznya lah, terlalu logis yang disampaikan saya udah tahu kok gitu-gitu. Jadi mungkin kita harus mencari taklim, majelis atau ustadz yang cocok dengan suami kita. Jangan sampai ditinggalkan hanya gara-gara alasan nggak mau ngaji. Itu bukan alasan bercerai.
Terakhir sebelum ini saya tadi teringat satu kisah tentang jangan malu untuk menerima nasihat, kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah ya lagi jalan sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden, lagi jalan gitu, lagi jarambah, lagi belusukan. Tiba-tiba di tengah gang dicegat sama seorang nenek-nenek. Langsung gini. Umar berhenti, turun dari ontanya. Ada apa, Nek? Kata Umar. Wahai Umar. Terus pas panpresnya udah marah-marah nih. Nenek minggir, ini udah RI 1 lewat misalnya. Gak boleh macam-macam. Kata Umar, biarin, kalian gak kenal siapa nenek ini. Siapa nenek tersebut? Dia adalah perempuan yang gara-gara dia turun pembukaan surat Al-Mujadilah, yaitu Khawlah bintu Sa'labah. Dia bilang, ya Umar, kamu itu dulu cuma anak kecil yang kami panggil Umair. Jadi Umar kecil namanya Umair, pakai Y. Dulu kamu cuma anak kecil, bocah, ingusan yang kami panggil Umair. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kamu badan yang bagus, fisik yang kuat, sehingga kamu dikenal dengan panggilan Umar, orang yang gagah. Lalu Allah memberikan kepada kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq, yang membedakan hak dan batil. Lalu Allah memberikan kamu imarah, kekuasaan, sehingga kami memanggil kamu Amirul Mukminin. Pada dasarnya kamu bukan siapa-siapa, Allah yang menjadikan kamu seseorang. Baik Nek, baik. Akhirnya pergi Umar. Orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin siapa dia? Dialah perempuan yang karena dia turun ayat Al-Quran, yang karena dia suaminya dimarahi oleh Allah, yang karena dia Allah memperbaiki fatwa Rasulullah yang waktu itu keliru. Ini artinya buat seorang Umar, tahulah nasihat sederhana banget kan ya? Gak mungkin juga Umar jadi sombong, jadi sok pamer, jadi gaya, mentang-mentang jadi presiden. Enggak, tapi walaupun yang dinasihati oleh ibu itu bukan kesalahan Umar gak kayak gitu, tetap Umar menerima. Kadang-kadang kan kalau kita dinasihatin dan kita gak ngerasa kayak gitu, kita ngebantah ya. Enggak kok, saya gak kayak gitu, enggak. Nasihat, walaupun kita gak ngerasa kayak gitu, terima aja. Karena nasihat itu bukan tuduhan. Kecuali ibu ini mengatakan, Umar kamu sombong, baru Umar akan tabayun. Tapi kan ibu itu gak bilang Umar sombong kan. Ibu itu hanya mengingatkan Umar supaya tidak sombong, maka terima aja. Kadang-kadang kita ketika dinasihati ngerasa disalah-salahin. Kecuali jelas-jelas dia menuduh, menjudge, baru kita akan mentabayun, klarifikasi saya nggak kayak gitu. Kalau dia katakan jangan sombong ya, insya Allah. Kalau dinasihatin jangan sombong ya, siapa yang sombong? Nuduh aja? Enggak, dia kan nggak nuduh. Dia cuma bilang jangan sombong. Kita beribadah, tilawah terus posting, jangan riya ya. Ini bukan riya. Kan kita nggak dituduh, dia cuma bilang jangan riya. Kecuali dia bilang riya tuh, dasar lo riya, riya banget sih. Nah ini tuduhan, judgement. Tapi kalau dia bilang, awas hati-hati ya jangan riya, insya Allah. Terima nasihat Umar, dibilang, jangan sombong wahai Umar. Insya Allah ibu, insya Allah nek gitu. Pergi aja, enggak sama sekali rasa sakit hati. Ini iman Umar bin Khattab. Terus minta maaf juga kayak gitu ketika Umar menfatwakan ada kasus, jadi cowok-cowok jomblo di Madinah demo. Bawa spanduk pakai hashtagnya turunkan harga mahar. Karena dulu harga mahar naik terus tiap tahun. Naik 500 rupiah, 1000, terus saja. Begitu harga mahar naik, maka jumlah jomblo bertambah. Jadi populasinya berkembang pesat gitu. Nah datanglah mereka ngedemo Umar, bawa spanduk dengan hashtag turunkan harga mahar. Akhirnya ketika habis sholat, Umar mengumumkan keputusan presiden gitu. Mulai sekarang saya putuskan harga mahar cuma sekian. Ditetapkan angkanya maksimal. Siapa yang meminta harga di atas itu, maka sisanya dikembalikan kepada Baitul Mal. Tiba-tiba seorang ibu ngangkat tangan, ya Amirul Mukminin, saya protes. Kata Umar, kenapa? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, jika kalian sudah memberikan mahar kepada perempuan, maka itu sudah menjadi hak dia. Janganlah kalian mencari-cari cara untuk meminta kembali atau mengambil harta dengan cara yang tidak baik. Bagaimana Anda meminta mahar dari perempuan yang sudah diberikan, lalu dikasih kepada Baitul Mal sementara Allah melarangnya? Apakah Anda ingin melakukan kezaliman kepada perempuan? Langsung Umar nunduk, kemudian Umar mengatakan, perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Ini namanya melawan ego. Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Langsung merendah, gak mau menyebut saya Amirul Mukminin, tapi laki-laki. Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Banyak orang yang lebih mengerti ilmu agama daripada Umar bin Khattab. Wahai kaum muslimin, tenang, saya ralat. Diralat langsung.
Mulai sekarang saya hanya menghimbau, jangan tinggi-tinggi maharnya, kasihan laki-laki itu banyak yang jomblo loh, udah pada demo gitu. Udah gak jadi keputusan lagi presiden, bukan lagi peraturan, hanya himbauan. Tapi di sini kan kelihatan Umar itu orangnya terbuka banget kan, lapang dada banget, ditegur di depan umum, diposting di media bahwa presiden ini salah, Umar ngakuin. Gak ada yang satupun yang disakiti, ditangkap atau apa enggak. Karena Umar bin Khattab mukmin yang lapang dada, yang bisa melawan dan meredam egonya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu insya Allah. Selanjutnya kita tutup dengan muhasabah doa. Insya Allah saya selalu meminta kalau kita lagi berdoa bareng-bareng kayak gini, jangan lupa doain saudara-saudara kita yang sedang terzolimi menjadi korban perang di Suriah, di Palestina, di Irak, Rohingya, Yaman, dan negeri-negeri yang lain. Setidaknya kalau kita ngerasa udah sering Ustaz ngedoa tapi mereka masih kayak gitu aja nasibnya, enggak. Doa kita kadang-kadang enggak langsung menurunkan kemenangan buat mereka. Tapi setidaknya gara-gara doa-doa kita Allah teguhkan hati mereka. Yang artinya enggak ada doa yang sia-sia. Kalau Allah nggak memberikan mereka kemenangan dalam waktu dekat, minimal Allah teguhkan hati mereka dengan kesabaran. Kenapa? Karena doa-doa kaum muslimin di seluruh dunia.